tidak ditemukannya kasus baru, maka status KLB atau kejadian luar biasa resmi kami hentikan. Kami ingin menyampaikan update terkini terkait kasus keracunan massal yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat pada Senin 23 September dan Rabu 25 September lalu. Peristiwa ini melibatkan 3 SPPG, yaitu 2 dapur di wilayah Cipongkor dan 1 dapur di wilayah Cihamplas. Saat ini ketiga dapur tersebut masih ditutup sementara untuk kepentingan investigasi. Pemerintah daerah juga mendorong dan berkoordinasi dengan BGN agar ketiga SPPG ini dilakukan evaluasi menyeluruh. Perkembangan data hingga hari ini adalah sebagai berikut. Jumlah kasus 1.315 orang, pasien sudah pulang atau sembuh 1.241 orang, yang masih dirawat 74 orang. Alhamdulillah, kondisi pasien yang masih dirawat menunjukkan progres kesembuhan yang baik. Berdasarkan analisis epidemiologi, penghentian distribusi makanan dari dapur yang diduga bermasalah, langkah penanggulangan yang sudah dilakukan, angka kesembuhan pasien, serta tidak ditemukannya kasus baru, maka status KLB atau kejadian luar biasa resmi kami hentikan. Fokus kami saat ini yaitu memastikan seluruh pasien pulih, sehat, dan segera bisa kembali ke rumah masing-masing. Dia membawa anak ke kantor dinas, Pak, menuai polemik, Pak. Gini, kalau anak ke bawa kantor dinas nggak ada problem kok. Kan saya sudah bilang bahwa saya kan selalu bawa ini hiyang kemana-mana. Dan saya tadi minta ibu-ibu yang punya anak boleh dong dibawa, nggak ada problem. Nggak ada masalah. Kan tidak mengganggu juga, apa anak kantor dinas terus mengganggu, kan enggak. Itu cermin ayah yang menyayangi anaknya, nggak ada problem kok. Kalau bicara persoalan kenabian, ketika Nabi berkhutbah, itu cucunya naik ke punggungnya loh. Berkhutbah loh, naik ke punggungnya. Bahkan ketika sholat, cucunya naik ke gendongannya. Dan Nabi memelankan waktu dari sujud kemudian ke itidalnya. Itu contoh ya. Jadi pemimpin-pemimpin hebat itu selalu menyayangi anak-anak. Nanti saya kirim foto. Siap. 2-3 hari. Pokoknya 2-3 hari ini udah beres Pak ya. Ya, kalau itu udah saya bersurat, udah lewat ngobrol langsung ya udah, nanti lagi segera ditindaklanjuti. Tapi yang ini beresin dulu nih Pak. Paling 3 hari ini bisa. Ini mah si JJ ini, Kang JJ ini karakternya dia memang baik, amanah. Dia ini orangnya pertama itu dulu, dan dia orangnya santai. Jadi bukan orang yang ngotot gitu. Dan dia mau belajar. Dari pertama kali dia masuk ke Pileg, di situ juga dia memang bilang, udah saya mah menang kalah itu nggak masalah, yang penting saya mau belajar. Itu. Tapi saya kaget bener-bener dia dengan modal yang serendah-rendahnya dapat suara hampir 50.000. Itu cukup besar untuk pemula. Dengan saya tahu persis kita nggak ada yang pakai uang, itu nggak ada sama sekali. intinya saya sebagai anak muda juga merasa cukup nih, sudah apapun ya sudah didapatkan lah. Didikan orang tua yang bagus, kasih sayang orang tua yang bagus, sudah punya istri, anak yang lucu-lucu, bakat bermusik, karir bermusik juga bagus. Itu kan adalah anugerah dari Tuhan ya. Jadi saya mungkin dari anugerah itu saya ingin bisa lebih nih. Anak muda tidak harus puas kayak gitu. Dengan kondisi sekarang tidak boleh puas, harus bisa berbuat lebih, bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu salah satu. Yang kedua adalah kesempatan juga. Kemarin dapat akses ke Parpol, untuk saya dapat kesempatan ini, ya kenapa tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan penetapan besaran penghasilan dan tunjangan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat tahun anggaran 2025 yang ditetapkan pada Juli 2025, saya JJ Rici Ismail selaku Bupati Bandung Barat telah melakukan kajian mendalam dalam beberapa minggu terakhir, mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan juga arahan Kemendagri untuk melakukan evaluasi terhadap kenaikan tunjangan bagi anggota dewan serta agar anggaran lebih bermuara kepada kepentingan publik. Maka saya menyampaikan bahwa kenaikan tunjangan tersebut akan dibatalkan. Kebijakan kenaikan tunjangan sempat menimbulkan polemik hingga gelombang protes usai ditandatangani. Saat itu ada dua tunjangan yang dinaikkan, yakni tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.
Tunjangan perumahan yang awalnya setiap bulan sebesar Rp43,5 juta sempat diputuskan memperoleh tambahan hingga tunjangannya menjadi Rp45,8 juta. Sementara wakil ketuanya mendapat Rp48,7 juta dan ketuanya memperoleh Rp53 juta. Udah jadi sekda, PJ Bupati kan Pak Sekdan ya? Siap Pak, siap salah Pak. Itu memang kurang terperhatikan daerah sana, Pak. Itu makanya ini kayak terisolir apa gimana? Apa kayak di nomor 2 kan apa gimana? Ya Pak. Ini rusak begini dari kapan nih Pak? 2016. Saya tinggalkan karena ini kita kemarin putus kontrak Bu. Ini berarti 9 tahun dibiarin gini. Ini saya lagi di Saguling. Pak Sekda sering lewat sini nggak? Pernah lewat sini nggak? Iya Pak. Ngacur pisan Pak ya? Kumaha tuh Pak? Jadi memang kemarin sudah kita coba masukkan di DAK, tapi ternyata di pusatnya kan efisiensi tahun ini. Enggak kan sebelumnya ini sebenarnya dari 2018 Pak ya. Dari 2016 bahkan pernah ada pemeliharaan di 2018. Iya betul Pak, itu memang kurang terperhatikan daerah sana Pak. Itu makanya ini kayak terisolir. Apa karena penduduknya sedikit Pak? Tapi biar nggak terlalu lama dari 2018 ini udah jadi sekda, PJ Bupati kan Pak Sekdan ya? Siap Pak, siap salah Pak. Meetingnya di kantor desa ya Pak ya? Siap Pak. Kumpulin aja semua yang terkait, kita cari tahu nih kenapa sebabnya nggak beres-beresin dari dulu. Saya merujuk pada arahan Bapak Gubernur Kang Deddy Mulyadi, jadi pembangunan itu harus merata tanpa ada kepentingan politik apapun. Semua berdasarkan kebutuhan masyarakat, bukan kepentingan kelompok tertentu. Dengan segala daya dan upaya saya lakukan sepenuh hati, semua untuk Bandung Barat amanah. Yang kemarin bawa anak katanya ke tempat kerja bagaimana? Itu karena saya beda kota sama anak jadi kangen, jadi mereka main ke kantor itu aja Pak. Bawa anak ke kantor boleh Pak, yang tidak boleh bawa selingkuhan ke kantor Pak. Melakukan evaluasi terhadap semua MBG Yang di Cipongkor berarti Pak? Iya. Tapi semuanya juga tetap kita lakukan evaluasi karena ada dari data yang saya dapat ada 85 dapur memang masih belum memiliki sertifikasi sehat seperti itu. Investigasi se KBP Pak atau se yang kita stop ini yang di Cipongkor aja Pak. Pak yang belum ada sertifikasi itu yang di wilayah mana aja Pak? Sampai semua. Jadi sampai kita semua akan lakukan melalui BGN ya dan dinas terkait untuk segera proses supaya semua bisa berset. Jadi senang nggak ada acara ini? Senang? Pengen sering-sering? Yang penting harus jaga keamanan. Tentunya ini bukan sekedar hiburan. Ini adalah bukti nyata kecintaan kita pada budaya Sunda. Jadi yang belum tahu, saya juga orang Sunda asli, cuman tetangga di Purwakarta. Jadi saya pengen budaya Sunda ini harus terus kita kenalkan pada anak cucu. Karena yang saya tahu sekarang malah anak-anak sekarang lebih paham joget-joget TikTok, bener? Pasti tahu, Velocity tahu? Nah, belum tentu tahu tokoh-tokoh wayang itu. Untuk itu acara seperti ini wajib terus kita adakan, setuju? Saya juga mengucapkan terima kasih banyak untuk para panitia yang sudah mempersiapkan. Dan alhamdulillah kita bisa menyaksikan tadi ada Mansur Angklung. Ini luar biasa. Seni Sunda yang dibalut secara modern. Nanti insya Allah saya mau berkolaborasi dengan Mansur Angklung. Siap? Gini-gini juga masih anak band. Bapak JJ. Jangan panik ya. Ya, Pak Bupati. Yes. Ya, jadi Pak Bupati, ini tanah kas desanya sudah ada. Nanti setelah Lebaran langsung dibangunkan oleh Pemprov, rumahnya sama, berjejer, rapi. Udah aman ya. Udah santai kan? Udah, nggak usah panik lagi. Ayo kita lihat, ibu rumah mana? Rumah ini udah pindah. Ini rumah siapa ini? Nenek ke sana. Nenek udah pindah. Iya rumah saha ya, bumi saha. Ya. Sudah ya. Udah selesai masalahnya. Ini jembatannya tadi kan nanya utang ke masjid. Udah selesai. Yang sana lebih parah dulu jembatannya. Ini enggak, dia habis uangnya uang utang. Uang utang nanti Pak Bupati kalau bikin jembatan di sungai, jembatannya jangan lurus, harus melengkung.
Oh gini, nah, gini melengkap. Nah, jadi kalau ada aliran air nolong Pak. Kalau ini kan nabrak. Nah, dah, ayo di mana, Ma? Ibu buminya di mana? Teteh rumahnya di mana? Hah? Oh ya, Teteh buminya di mana? Aman Teteh, Ma.